Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 29 Juni 2021 berjudul Tidak Perlu Khawatir. Banyak orang tidak sadar bahwa yang namanya khawatir itu lebih banyak berdampak atau berefek negatif daripada positif. Khawatir itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Tuhan Yesus berkata dengan tegas dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Perkataan Yesus itu artinya, khawatir itu tidak bisa memperpanjang umur. Jadi, kalau sampai orang khawatir, sebenarnya percuma, bukan? Bahkan Rasul Petrus sendiri juga mengatakan di dalam suratnya 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Secara tidak langsung, ayat ini mengatakan agar orang tidak khawatir dalam apapun juga. Caranya dengan menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan dengan pemahaman karena Dialah yang memelihara. Sepertinya gampang, dan saya percaya banyak orang Kristen pasti merasa sudah mengerti akan hal ini. Maksud saya agar tidak khawatir. Tetapi faktanya ketika muncul kekhawatiran, tidak mudah juga untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dengan kata lain, untuk tidak khawatir itu sungguh tidak mudah. Apalagi dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Kalau tadinya orang flu dianggap biasa, tapi sekarang yang namanya flu bisa membuat orang khawatir. Kalau dulu ada orang yang meninggal dunia, pasti kita akan datang untuk melayat. Tetapi sekarang belum tentu bisa. Kita akan berpikir apakah akan diberangkatkan dengan protokol kesehatan, itu artinya terpapar COVID atau tidak. Kalau iya, wah, kita tentu mengurungkan diri untuk datang. Kita khawatir, jangan-jangan gara-gara melayat kita juga akan terpapar COVID. Dan masih banyak lagi, saudara. Tetapi yang benar memang tidak perlu khawatir. Ingat, tadi dikatakan bahwa kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta dari jalan hidupmu. Berarti tidak dapat memperpanjang umur. Sebaliknya kalau memperpendek malah bisa, saudara. Orang yang khawatir tidak akan memiliki sukacita dalam hidupnya. Itu sudah pasti. Semakin seseorang khawatir, semakin banyak sukacita yang hilang. Dan harus disadari betul bahwa kekhawatiran adalah hal terbesar yang paling berhasil merusak dan mencuri kedamaian dalam hati manusia. Kekhawatiran itu bisa membuat orang gelisah, cemas, takut, depresi, bahkan
akan mengalami gangguan jiwa. Sementara yang dikhawatirkan itu belum pasti akan terjadi. Orang yang khawatir pelariannya kebanyakan juga negatif. Biasanya kepada minuman keras, obat-obat terlarang, bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Itulah kenapa saya katakan tidak perlu khawatir. Sekali lagi, tidak perlu khawatir, saudara. Serahkan saja semua pada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti bertindak dan itu pasti yang terbaik. Terkait akan hal itu, saudara, juga perlu diketahui di mana hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa 40% yang Anda khawatirkan, yang kita khawatirkan, itu pasti tidak akan terjadi. 30% kekhawatiran Anda, kekhawatiran kita, diakibatkan pengalaman atau trauma masa lalu. 12% kekhawatiran Anda, kekhawatiran kita, itu akibat dari Anda yang terlalu fokus dengan pendapat atau pengalaman orang lain. 10% kekhawatiran Anda, kekhawatiran kita, akibat dari fisik Anda yang kurang fit atau kurang sehat. Dan hanya 8% dari kekhawatiran Anda, kekhawatiran kita, yang merupakan fakta yang benar-benar perlu dikhawatirkan. Dengan demikian, sebenarnya manusia telah menghabiskan atau menguras 90% lebih energinya hanya untuk mengkhawatirkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ironi sekali, saudara. Tetapi sayangnya itu tetap saja terjadi, tetap saja dilakukan banyak orang. Kekhawatiran juga membuat aktivitas dan pikiran manusia menjadi tidak produktif. Mereka selalu dihantui oleh sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu mengapa mereka khawatir. Oleh sebab itu, saudara, saya katakan sekali lagi tidak perlu khawatir. Jangan saudara khawatir akan apapun juga. Apalagi kalau kekhawatiran saudara itu soal makan, minum, dan pakaian. Itu sangat tidak perlu, saudara. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan, bahkan sebelum saudara minta. Itu Alkitab yang menuliskan begitu, saudara. Sebaliknya, ketika khawatir itu muncul, serahkan kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang berkuasa dan yang memelihara hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.